Halo, waktunya ngopi nih, ngobrol bareng Pion Clinician. Selamat datang, Pionis di podcast Pion, di mana momen ini adalah tempat kita ngobrol bersama dengan para ahli atau public figure untuk membahas mengenai kesehatan mental dan ilmu psikologi, gitu ya. Saya Larentus Sandi Witarso, MBSI psikolog dari Pion Clinician yang nanti akan menjadi host dalam sesi hari ini. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan psikolog lain gitu ya, Sarah Sita Hendriati, MBSI psikolog atau biasa yang dipanggil dengan Mbak Sarah, akan membahas mengenai is it love or violence, kekerasan dalam hubungan romantis. Halo Mbak Sarah ya Ya. panggilannya, Mbak Sarah. Halo Mas Andi. Halo ya. Oke, perkenalan singkat. Mungkin saya akan jelaskan secara singkat dulu ya. Siapa sih Mbak Sarah gitu ya, gitu ya, biar teman-teman pionir sini tahu gitu ya. Jadi Mbak Sarah ini adalah seorang psikolog klinis dewasa yang sudah banyak memiliki pengalaman terkait dengan trauma, gender dan juga adiksi gitu ya. Dan di Pion Clinician beliau sudah berkarya selama 5 tahun gitu ya. Sudah lumayan lama juga ya, Mbak ya. Oke. Baik, pada hari ini kita akan membahas secara bersama-sama. Kita akan kupas secara tuntas gitu ya mengenai is it love or violence, terutama mengenai bagaimana kekerasan dalam hubungan romantis gitu ya. Ini topiknya mungkin topik yang lumayan ini ya. Ya, tapi harus diangkat ya. Mungkin cukup sensitif gitu ya untuk beberapa orang gitu ya. Tapi ini perlu diangkat gitu ya. Karena Pion sendiri menyediakan banyak layanan gitu ya, dan kita salah satu layanan adalah dengan memberikan edukasi. Dengan membahas topik ini tentunya nanti akan bisa memberikan manfaat gitu ya kepada para pioners yang mendengarkan atau melihat video ini gitu ya. Oke, Mbak Sarah ya, Mbak Ya, Sarah. Mungkin Sandi. kita bisa langsung aja ya untuk membahas ini mengenai kekerasan ya. Tentu kekerasan ini adalah sesuatu hal yang bagaimanapun bentuknya itu kan tidak dibenarkan ya, Mbak Betul. ya. Tidak dibenarkan karena tentu akan menimbulkan banyak dampak negatif dibandingkan dengan banyak dampak positif gitu ya. Nah, Mbak Sarah sendiri kan juga sudah banyak ya berkaitan berpengalaman terkait dengan dunia trauma, mengalami kasus-kasus mengenai trauma, dan itu asalnya atau sumbernya biasanya kan berasal dari kekerasan gitu ya. Nah, antara lain dari kekerasan. Nah, dari Mbak Sarah sendiri sebenarnya apa sih kekerasan gitu ya, apalagi dalam konteks ini hubungan gitu. Nah, kekerasan dalam hubungan ya atau istilahnya abusive relationship ya, itu adalah jadi sebuah pola hubungan yang di dalamnya terdapat unsur kekerasan, Mas Andi. Gitu. Nah, di dalam abusive relationship itu macam-macam. Sebenarnya itu bisa konteksnya tidak harus hubungan romantis ya. Tidak ada hubungan romantis. Cuman karena ini kita isunya tentang hubungan romantis, jadi kalau yang paling umum dibahas tuh KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga. Oke. Jadi kekerasan itu bahkan bisa terjadi tidak hanya dalam romantis tapi dalam rumah tangga. Yang mana itu adalah dengan anggota keluarga sendiri ya. Iya, betul. Oke, baik. Nah, kalau kita berbicara ya mengenai kekerasan di Indonesia sendiri itu emang seperti gimana sih gambarannya, datanya atau fenomena yang sedang terjadi pada saat ini? Iya. Nah, kalau dari catatan tahunan yang diterbitkan oleh Komnas Perempuan tahun 2020 itu dari seluruh pelaporan angka kekerasan pada perempuan 75% itu kekerasan dalam ranah personal, yang mana rumah tangga gitu ya, dalam skup personal. Nah, dari 75% itu kira-kira kalau di statistik mungkin 11.000 kasus ya kurang lebih. Nah, dari 11.000 kasus itu 6.000 kasus itu melibatkan kekerasan fisik, Mas Andi. Kekerasan fisik paling dominan, itu paling banyak ya. Lalu diikuti dengan kekerasan psikis atau psikologis, baru kekerasan seksual gitu. Dan itu
baru sama istri ya. Jadi Baru bersama istri. jadi terhadap perempuan ya sama istri. Nah, diikuti lagi ada kekerasan terhadap anak perempuan. Anak perempuan. Anak perempuan, iya. Nah, terus ada lagi kekerasan pada pembantu rumah tangga. Pembantu orang lain tapi di dalam satu unit keluarga, ya. Betul. Itu juga termasuk dalam KDRT ya. Iya, itu termasuk dari 75%. 75% itu tadi ya. Gitu. Jadi bentuknya banyak gitu ya. Kekerasannya anggota keluarga bahkan orang lain, tapi dan itu banyak terjadi di Indonesia ya. Iya. Itu 75%. 75% itu data yang teridentifikasi ya. Betul, itu yang berani melapor. Berani melapor di tadi Komnas Perempuan tadi itu kan datanya dapat dari Komnas Perempuan ya. Betul. Tentu kita tidak tahu gitu ya bagaimana fenomena realnya di lapangan itu seperti apa karena itu adalah data yang didapat karena ada yang melapor gitu ya. Iya. Jadi mungkin para pionir juga perlu menyadari bahwa ternyata kasus di Indonesia itu juga sangat banyak gitu ya. Kita mungkin juga perlu aware gitu ya terhadap lingkungan sekitar kita. Ada nggak sih kekerasan gitu ya? Nanti kita akan bahas juga ya Mbak ya terkait dengan ciri-ciri kekerasan itu seperti apa, korban seperti apa, pelaku seperti apa, cycle seperti apa. Nanti kita akan bahas semua gitu ya. Nah, tapi terkait dengan kekerasan gitu ya. Ini kan tadi udah dijelaskan mengenai data gitu ya. Dan ternyata lumayan banyak gitu ya. Nah, sebenarnya tanda-tanda ini kekerasan secara umum gitu ya. Kalau kita sebagai orang awam gitu ya yang pengen tahu gitu kekerasan itu tanda-tanda umum yang bisa kita lihat tuh seperti apa sih? Oke, kan kekerasan itu mungkin saya jabarin dulu jenis-jenis kekerasan ya Mas Adi. Biar kita dari situ kita bisa lihat tanda-tandanya gitu ya. Nah, yang pertama itu kan yang tadi yang paling dominan itu adalah kekerasan fisik. Iya, jadi segala tindak kekerasan yang ada hubungan fisik, misalnya kayak dipukul, dijedotin misalnya kayak gitu ya, atau perilaku-perilaku yang agresif secara fisik gitu. Nah, lalu setelah kekerasan fisik ada kekerasan seksual. Nah, fisik dan seksual ini berbeda karena kalau fisik ini yang dianggap non seksual gitu ya, jadi yang tidak berhubungan dengan aspek seksualitasnya manusia gitu ya. Nah, kekerasan seksual ini yang berhubungan dengan seksualitas, jadi pemaksaan untuk berhubungan seksual, pelecehan seksual gitu ya. Misalnya istrinya lagi capek atau suaminya lagi capek, lagi nggak pingin berhubungan seksual tapi satu pihak maksa misalnya gitu, atau mengancam misalnya gitu ya. Itu masuk ke dalam payung kekerasan seksual. Bahkan itu juga bisa masuk ya meskipun pasangan suami istri ya. Tapi meskipun kalau itu ada pasangan suami istri, betul. Unsur tadi yang saya highlight adalah kalau ada unsur paksaan. Betul. Gitu ya. Itu masuk ke kekerasan. Paksaan atau tidak ada izin. Tidak ada consent atau tidak izin ada consent ya. atau izin itu juga masuk ke kekerasan. Nah, setelah itu ada lagi kekerasan ekonomi atau finansial. Kayak misalnya nggak dikasih uang buat makan. Misalnya nih salah satu pihak misalnya tugasnya misalnya ibu rumah tangga atau ayah rumah tangga gitu ya. Nah, yang satu pihak yang harusnya memberikan nafkah tapi tidak diberikan, akhirnya dia kelaparan misalnya atau akses terhadap makanan jadi terhambat. Terus itu salah satu kekerasan finansial, jadi tidak memberikan uang gitu. Atau kalau misalnya kerja ya, misalnya nih dua-duanya kerja nih gitu. Itu misalnya dicabut rekeningnya gitu. Jadi nggak boleh pakai rekening sendiri gitu. Ditahan misalnya. Pokoknya segala bentuk penahanan yang bersifat finansial. Jadi membatasi uang yang akan dipakai gitu ya oleh salah membatasi satu atau tidak memberikan bahkan. Membatasi atau tidak memberikan itu masuk kekerasan ekonomi gitu atau finansial gitu ya. Mungkin ini sesuatu hal yang terdengar baru gitu ya. Ada juga kekerasan finansial atau ekonomi gitu ya. Dan ini juga perlu diperhatikan juga atau perlu kita sadari juga para pionir juga gitu ya. Nah, setelah itu yang terakhir kekerasan emosi. Nah, kekerasan emosi ini yang paling nggak ketahuan ya istilahnya. Karena kayak bentuknya tuh bisa berupa manipulasi gitu ya. Jadi menggunakan emosi ya sebagai alat untuk istilahnya untuk ngatur, untuk mengkontrol, untuk nyetirin gitu ya si pasangannya gitu. Nah, ini yang kekerasan emosi ini sebenarnya salah satu yang paling umum juga ya setelah kekerasan fisik, tapi seringkali tidak disadari. Kalau tadi kekerasan fisik
finansial saya kebayang gitu ya. Iya, Kalau iya. emosi tadi ada unsur dia itu mencoba memanipulasi supaya pasangannya Mm-mm. itu mengikuti apa yang diinginkan oleh si pelaku gitu ya. Mm-mm. Itu seperti apa ya Mbak Sarah ya? Contohnya misalnya gini, Mm-mm. misalnya kayak kita lagi marah nih kondisinya, Iya. kita kecewa nih sama dia gitu ya, terus kayak ya udah nanti kalau misalnya kamu nggak mau nurut sama aku, nanti aku cari perempuan lain misalnya gitu, Oke. atau aku cari laki-laki lain misalnya gitu. Jadi semacam kayak diancam Iya, gitu ya. semacam diancam, Iya. walaupun ini juga akhirnya nanti overlap sama kekerasan verbal. Iya, iya, Jadi iya, ada iya. dua yang memang apa ya, biasa gitu ya, kekerasan tuh terjadinya dalam tandem gitu loh. Iya. Jadi ada dua Oke. jenis gitu. Nah, itu contohnya. Jadi secara emosi dia dikendalikan nih, secara verbal juga dia diancam Diancam. nih gitu. Oke. Nah, yang terakhir tadi itu kekerasan Dari verbal. beberapa bentuk kekerasan tersebut, dampaknya itu apa sebenarnya secara umum? Oke. Dampaknya kalau secara fisik ya, misalnya ada unsur kekerasan fisik, ya udah pasti kan cedera fisik. Iya. Cedera fisik kan mungkin awalnya ringan dulu ya, mungkin ya merah-merah doang misalnya gitu ya. Terus tapi lama-lama makin sering nih intensitasnya, kekerasannya makin eskalasi gitu ya, makin intensitasnya makin Makin tinggi. meningkat. Adanya eskalasi, kemudian cederanya makin parah. Terus yang lama-lama dibiarin, yang baru-baru datang gitu ya, terus akhirnya bisa menyebabkan infeksi mungkin, atau fracture ya, kayak patah di bagian-bagian tubuh tertentu. Yang paling parah kematian. Kematian, karena berkaitan dengan fisik ya. Betul. Iya, Karena iya, berkaitan iya. dengan fisik gitu. Oke. Itu fisik Itu ya. yang fisik ya. Nah, secara psikologis dengan atau tanpa adanya cedera fisik, itu yang pasti respon pertamanya adalah shock. Shock. Orang dibentak kan shock ya. Iya, iya. Orang tiba-tiba dipukul, nggak tahu gitu kan, shock ya, dia akan shock. Itu apa ya, kayak immediate response ya, respons yang paling dini gitu, yang muncul shock. Kemudian setelah itu mungkin shocknya udah selesai nih, tapi ada shock berikutnya. Iya. Akhirnya dia berada di kondisi yang was-was. Was-was terus ya, waspada. Dari shock, ya, dari shock muncul was-was. Akhirnya ada kewaspadaan yang nggak berhenti. Besok saya dipukulin lagi nggak ya, misalnya gitu. Besok saya dimarahin nggak ya, misalnya gitu. Nah, dari rasa waspada ini ya kemana-mana, gitu ya. Bisa kemana-mana, bisa ke gejala kecemasan, bisa ke depresi juga bisa. Apalagi kalau ada misalnya kekerasan verbal yang dibully terus ya sama pasangannya gitu. Akhirnya dia ada apa ya, maksudnya ada perubahan persepsi akhirnya terhadap dirinya, terhadap dunianya, terhadap orang lain gitu. Akhirnya mungkin bisa jadi depresi juga ya, jadi gangguan depresi. Lalu ada gangguan pasca trauma ya, kita mengenalnya istilahnya ya Mas Andi, stres pasca trauma atau PTSD. Iya. Jadi ada flashback gitu ya, dia selalu nginget-nginget kejadian-kejadian dia dipermalukan misalnya, dia diancam, dia selalu nginget-nginget. Nah, karena dia nggak bisa mengontrol nih ingatannya, akhirnya jadi capek banget ya, gitu. Akhirnya jadi lelah, dia nggak bisa tidur. Dari dia nggak bisa tidur, akhirnya keberfungsiannya terganggu, mungkin pola makannya juga terganggu, mungkin di pekerjaannya dia terganggu gitu. Jadi bisa dibayangkan ya, banyak sekali banyak sekali dampak negatifnya, baik dari fisik sampai ke psikis gitu ya. Kalau fisik sampai ke kematian gitu ya, amit-amitnya ya. Kalau psikologi sampai ke gangguan kesehatan mental, bahkan sampai ke gangguan yang tadi stres pasca trauma, depresi dan gitu ya. Dan itu sangat ya pasti akan merugikan gitu ya. Betul. Terutama untuk yang korban ya. Iya. Oke. Gitu. Nah, ini kan tadi udah banyak bicara gitu ya mengenai apa itu kekerasan, data-data di Indonesia dan terkait juga dengan dampak yang muncul gitu ya dari kekerasan gitu ya. Nah, kita mungkin akan lebih masuk lagi ke dalam gitu ya terkait dengan kekerasan ini. Saya pernah mendengar ada teori tentang kekerasan, bahwa kekerasan itu ternyata sebuah siklus.
Ada Ya, siklusnya. ada cycle, artinya kan dia nggak hanya berhenti di satu saja, 1, 2, 3 gitu. Misalkan 1, 2, 3 udah gitu. Tapi ternyata itu siklus Ya, 1, 2, 3, satu lagi, ya, 2, 3 gitu ya. Nah, muter-muter tuh. muter-muter terus dan ya itu kayak bahasa awamnya mungkin lingkaran setan. Betul. Ya, gitu ya. Istilahnya lingkaran setan. Istilah lingkaran setan. Iya. Mbak Sarah sendiri melihatnya bagaimana terkait dengan cycle tersebut? Oke. Mungkin saya masuk ke siklusnya itu dulu kali ya. Jadi siklusnya itu ada 4 ya Mas Andi. Ada tahapannya tuh ada 4 di dalam siklus si lingkaran itu ada 4 ya. Yang pertama itu ada tension. Nah, tension ini ya ada ketegangan ya antara pasangan suami istri. Ketegangannya bisa dari internal, artinya mereka mungkin silang pendapat, mereka selisih paham, atau dari eksternal. Sama-sama capek, sama-sama pusing ngurus anak misalnya gitu, atau akumulasi dari semuanya gitu. Jadi internal bisa, eksternal bisa, dua-duanya juga bisa. Nah, masuk nih ke fase 1 nih, tension gitu ya. Jadi suasana mereka nih udah nggak enak lah gitu ya. Nah, kalau tension itu kan memang kita secara normalnya tuh kayak punya kebutuhan untuk melepaskan si tension itu, betul ya gitu. Nah, karena melepaskannya juga dengan cara yang tidak sehat itu tadi, akhirnya keluarlah abuse-nya. Masuk nih ke fase 2 Mas Andi. Jadi incident of abuse gitu ya. Mulailah. Tension itu kan tegang gitu ya. Ada ketegangan. Tension, lepas, rilis, masuk tapi abuse-nya. Gitu. Masuklah abuse-nya, terjadi nih gitu ya. Nggak tahu lah seberapa fatal atau seberapa tinggi intensitas abuse-nya atau bentuk-bentuknya apa aja gitu. Nah, setelah itu biasanya udah tenang nih ya, udah kalem kan gitu. Baru habis itu pelakunya nyesel biasanya. Pelakunya menyesal. Oke. Ada momen pelaku menyesal dalam siklus tersebut ya. Masuk fase ketiga gitu. Di mana namanya rekonsiliasi ya gitu. Rekonsiliasi di mana mungkin pelakunya akan menghujani korbannya dengan maaf-maaf. Dengan permintaan maaf, dengan ungkapan cinta, aku janji aku nggak akan gitu lagi, janji sumpah misalnya gitu ya. Biasanya tuh semakin fatal dampaknya, mungkin secara fisik gitu ya, semakin hebat juga tuh mohon-mohonnya. Mohon-mohonnya dari pelaku gitu. Ke ini ya korban ya. Nah korbannya melihat kayak gitu, mungkin dia nggak tega, mungkin dia sedih gitu ya. Maksudnya mungkin dia melihat wah pasangan saya yang selama ini kuat misalnya dia kayak gitu mungkin akhirnya dia luluh gitu dan akhirnya dia juga jadi lepas juga gitu. Jadi ya udah akhirnya memaafkan. Di rekonsiliasi itu ada saling memaafkan. Iya, ada pemaafan di situ gitu. Atau mungkin pemakluman ya istilahnya ya. Mewajarkan apa yang sudah terjadi di fase abusif tadi itu ya. Incident of abuse tadi gitu. Nah, setelah itu barulah itu kan ada ungkapan-ungkapan ekspresi-ekspresi cinta tuh ya, ada afeksi ya, ada kasih sayang gitu. Akhirnya maksudnya secara hormon, hormon cinta ini nih keluar, oksitosin, serotonin, dopamin keluar semuanya. Makanya akhirnya berbunga-bunga tuh. Berbunga-bunga lagi. Masuklah ke fase honeymoon gitu ya, istilahnya berbunga-bunga lagi. Nah, setelah itu kan asa tenang tuh ya. Mereka udah tenang-tenang, udah baik-baik, honeymoon gitu. Balik lagi Mas Andi ke yang satu, tension lagi, ada konflik lagi gitu ya, ada ketegangan lagi, ya kayak gitu terus. Rekonsiliasi lagi, honeymoon lagi gitu ya. Dan itu karena namanya siklus ya, pionis gitu ya. Jadi ini lingkaran yang tidak akan pernah selesai gitu ya, gitu ya, tidak akan pernah selesai dan ini yang perlu disadari juga oleh pendengar ataupun pionis gitu ya, bahwa karena ini siklus tidak selesai, ini ada beberapa tahap juga, ini menjadi sesuatu hal yang perlu kita waspadai secara bersama-sama. Nanti kita akan juga melihat gitu ya, dalam konteks pasangan seperti apa dan gitu ya. Kayak gitu. Nah, masih gini, meskipun itu tadi kan Mas Andi bilang apakah siklus itu pasti seperti itu gitu ya. Kenyataannya sebenarnya tetap apa ya, ada perbedaan juga nih antara pasangan gitu. Oh, ada perbedaan. Jadi kenyataannya memang kalau kita lihat kasus per kasus, kalau kita maksudnya kacamatanya satu-satu gitu ya, itu mungkin nggak semuanya begitu
gitu. Oh, Mungkin secara siklusnya iya, enggak 1 2 3 iya, 4 gitu ya. mungkin Tidak secara urut gitu. nggak mungkin, maksudnya mungkin nggak ada empat-empatnya, mungkin adanya cuman misalnya Oh, tension, abuse, terus abis itu langsung honeymoon, nggak ada maaf-maafannya misalnya gitu, oke. atau ya scattered aja, jadi Hmm, hmm, hmm. nggak pernah, maksudnya mungkin nggak ada tension, kayak langsung Oke. abuse gitu, jadi nggak semuanya bisa Nggak diidentifikasi bisa gitu. diidentifikasi tiba-tiba langsung abuse tanpa ada ketegangan gitu Iya, ya, bisa jadi gitu kayak ya. gitu. Berarti tergantung dari setiap pasangan gitu ya, atau Betul. setiap individu bagaimana dia mungkin mengekspresikan gitu ya Iya, dalam dinamikanya ya dinamikanya beda-beda. akan berbeda. Nah, di topik ini kan kita juga mengaitkan kekerasan dalam konteks hubungan romantis gitu ya, salah satunya pacaran gitu ya. Mungkin ada pertanyaan juga gitu ya. Ini kan orang pacaran nih, orang pacaran kan biasanya saling jatuh cintrong ya bahasanya gitu ya, saling jatuh cinta, Berbunga-bunga ya. berbunga-bunga gitu ya. Namun kenapa sih si pelaku gitu ya, itu melakukan kekerasan pada si orang tersebut? Oke. Ya, itu makanya sebenarnya nggak hanya pasangan menikah aja ya Mas Andi, tapi yang dating, yang pacaran juga, yang ibaratnya nggak ada status hukum legalnya itu juga rentan mengalami kekerasan karena sebenarnya kekerasan ini adalah motivasinya itu dari kuasa. Jadi, Kuasa. jadi Oke. ada istilahnya relasi kuasa gitu. Yang satu merasa lebih unggul daripada yang lain, gitu. Yang satu merasa lebih berhak mungkin ya kalau Ya. konteksnya misalnya rumah tangga gitu. Misalnya suami saya merasa lebih berhak. Saya Merasa nafkahin berhak. kamu loh gitu misalnya. Oke, punya kuasa ya tadi Iya ya. Oke. gitu. Jadi dimotivasinya selalu karena adanya rasa kuasa gitu. Kalau berdasarkan penelitian sih sebenarnya di Indonesia itu memang erat kaitannya dengan budaya patriarki. Patriarki. Mas Andi gitu. Jadi di mana persepsi bahwa, maksudnya konsep yang mengatakan bahwa laki-laki itu lebih unggul daripada perempuan. Sementara di sisi lain perempuan yang kondisinya ini kayak istilahnya tuh masyarakat kelas 2 gitu ya, subordinates gitu. Itu dianggap haknya lebih kecil daripada laki-laki. Nah, budaya itu disalahartikan, diekspresikan secara keliru. Mungkin ditambah lagi dengan ada personal faktornya juga, faktor-faktor pribadi, akhirnya terbentuklah kekerasan gitu. Karena ada nilai budaya yang ternyata itu dipersepsikan salah ya, Betul. dipahami secara keliru. Gitu. Itu kemudian muncul kekerasan. Nah, ada nggak sih atau mungkin ini ciri-ciri orang yang dia itu bisa rentan menjadi seorang pelaku kekerasan? Oke, yang pertama itu udah pasti ada riwayat ya. Ada riwayat. Ada riwayat kekerasan. Entah di masa kecilnya, jadi dia sebagai korban, atau di masa kecilnya dia sebagai pelaku, misalnya sama teman-teman sebayanya, atau sama hewan, misalnya ada kucing pinggir jalan, di ini ya kayak gitu ya, misalnya, atau misalnya dia suka berkelahi misalnya. Pokoknya ada riwayat kekerasan. Ada gitu riwayat ya. kekerasan. Itu yang pertama, ada riwayat kekerasan. Yang kedua, tidak adanya rasa tanggung jawab terhadap emosinya dia sendiri. Jadi ada kecenderungan, gue tuh marah gara-gara lu, misalnya gitu. Iya, jadi kayak melemparkan tanggung jawab emosi terhadap orang lain. Gitu. Dia merasa orang lain itu bertanggung jawab terhadap emosinya gitu. Nah, ada itu tadi ya, persepsi yang keliru lagi tentang tanggung jawab emosional. Kemudian selain itu juga ada kebutuhan untuk mengkontrol. Gitu. Jadi ada kebutuhan untuk mengkontrol, kayak kalau nggak dikontrol nih kenapa-napa nih sayanya gitu. Saya merasa saya harus punya kendali terhadap dirinya supaya sayanya tenang gitu. Berarti dia harus, kalau tenang dia harus mengendalikan orang lain dulu. Betul. Gitu ya. Dan itu ternyata bisa menjadi bibit kekerasan juga. Betul. Sebenarnya. Gitu. Itu ketika itu
kelewatan ya ketika kita melakukan itu tanpa mempertimbangkan faktor-faktor personal dari pasangan kita, itu bisa jadi bibit kekerasan. Jadi bibit kekerasan. Betul, gitu. Kira-kira itu sih Mas Andi. Iya, ada beberapa hal yang sekiranya itu menjadi tanda-tanda atau ciri-ciri pelaku kekerasan ya, yang perlu kita sadari bersama juga. Lalu ini balik lagi ke konteks ini, dalam konteks berpacaran gitu ya, atau dalam menjalin relasi romantis gitu ya, atau bisa juga kayak pernikahan gitu ya. Kalau tadi kita udah membahas dari sisi atau sudut pandang pelaku gitu ya, sekarang kita bergeser ke sudut pandang korban. Nah, mungkin ada sesuatu hal yang menjadi tanda tanya gitu ya. Lu kok mau sih tetap sama dia gitu kan? Padahal dia udah dipukulin, dimanipulasi gitu ya, atau mungkin agresif secara verbal gitu yang dikata-katain. Itu bagaimana dinamika dari si korban itu sehingga dia tetap bertahan dengan pelaku? Oke. Yang paling penting tuh, yang paling utama itu yang pasti karena ada kebutuhan. Ada kebutuhan. Kita nih nggak tahu ya sebenarnya kebutuhannya apa aja gitu. Maksudnya bisa jadi ketergantungan finansial bisa, atau misalnya saya udah nikah, udah punya anak, bagaimana mungkin saya cerai misalnya gitu ya. Ada kebutuhan yang dia cari gitu ya di dalam hubungannya ini, pernikahannya ini. Yang kedua itu salah satu bentuk yang lain juga, maksudnya salah satu resiko ya, itu sama kayak tadi pelaku, ada riwayat kekerasan Mas Andi. Gitu. Bedanya dia sebagai korban. Iya, gitu. Dia sebagai korban, mungkin bahkan dia bukan korban, dia hanya saksi misalnya gitu. Dia menyaksikan orang tuanya dipukulin misalnya, ibunya dipukulin sama ayahnya, atau mereka saling bertengkar secara fisik misalnya gitu. Lalu akhirnya menurut dia tuh, akhirnya dia ada di satu titik di mana dia merasa bahwa ini tuh normal-normal aja gitu, bahwa ungkapan cinta itu yang kayak gini gitu. Ungkapan cinta seperti ini. Padahal kalau dilihat secara objektif ini sebenarnya kekerasan gitu kan ya. Iya gitu. Makanya itu juga sebenarnya kan salah satu dampak jangka panjang ya gitu. Jadi ada kekeliruan pandangan ya gitu. Gitu. Nah, akhirnya karena ini adalah dia udah sering nih mengalami begini mungkin dari masa kecilnya, akhirnya menjadi comfort zone Mas Andi. Gitu, menjadi comfort zone. Jadi kalau dia disuruh keluar, itu kayak dia keluar dari zona nyamannya. Nggak nyaman ya. Dia nggak gitu. Nyaman. Iya. Masa sih tidak, ya bukan gitu. Masa sih tidak mengalami kan biasanya dia mengalami kekerasan gitu ya. Ketika dia keluar, dia mungkin agak merasa aneh gitu ya. Kok aku biasanya dimarah-marahin, aku biasa ini, kok sekarang nggak ada. Justru membuat dia aneh gitu membuat dia aneh. Kayak ngerasa kan kalau kita kalau menghadapi sesuatu yang asing buat kita ya, di luar dari zona nyaman kita, wajar dong kita punya reaksi gitu ya. Nah, mereka juga mengalami itu gitu. Padahal dilihat secara objektif lagi ya, tanpa mempertimbangkan itu ya. Itu kan juga salah gitu, pikiran-pikiran seperti itu. Gitu. Nah, saya jadi penasaran lagi nih dengan ini. Antara cinta dan juga kekerasan. Bagaimana membedakannya? Ini cinta, ini kekerasan. Mungkin di sini ada pioneers yang bingung gitu ya. Jadi aku saat ini hubungannya itu cinta atau ada unsur kekerasannya juga. Nah, kita coba dengar dari Mbak Sarah. Ya, jadi ya intinya gini ya Mas Andi, kalau cinta kita nggak mungkin dong mukulin orang sampai lebam gitu. Maksudnya nggak mungkin. Maksudnya kita tidak mungkin melakukan sesuatu yang menyakiti pasangan kita dalam bentuk apapun, bahkan nggak harus fisik ya gitu, ngebully misalnya, ngancem misalnya gitu. Meskipun sebagai candaan. Itu juga. Kecuali kalau internal jokes ya, itu kan beda lagi ya gitu. Kalau internal jokes itu konteksnya beda gitu. Tapi kalau secara umum, misalnya gini, mungkin itu candaan, tapi dia tersinggung. Salah satu tersinggung. Dia tersinggung nih. Terus kita tahu nih dia tersinggung. Kalau kita cinta tuh kan harusnya kita, oh ya sorry ya, saya nggak ngelakuin lagi gitu ya. Ada rasa itu gitu. Nah, tapi kalau misalnya biasanya kalau berhubungan sama kuasa tuh ya justru malah makin tersinggung, dia makin seneng gitu biasanya. Karena dia punya kuasa, dia punya dorongan untuk mengendalikan gitu ya. Saya ada di atas kamu nih, kamu nggak berdaya, saya berdaya gitu misalnya.
Padahal gitu. itu pandangan yang keliru ya sebenarnya Iya, ya. iya gitu. Nah, terus habis itu yang inilah maksudnya kayak harusnya kan ketika hubungan itu sehat, itu tuh kayak ada rasa setara ya. Jadi dua-duanya memiliki mungkin dalam fungsi dan tugas yang berbeda-beda. Tugas suami sama tugas istri kan bisa jadi beda ya gitu. Tapi adanya rasa setara gitu. Jadi tidak ada perasaan bahwa kamu lebih unggul daripada saya lebih unggul daripada kamu. Dua-duanya sama. Kita jalan sama-sama misalnya gitu. Walaupun fungsi dan tugasnya beda gitu. Iya. Jadi itulah ya, maksudnya sebenarnya tuh jelas bedanya. Cuman problemnya adalah yaitu tadi, ketika itu sudah menjadi zona nyaman, kita nggak bisa bedain lagi gitu. Nah, apalagi dalam konteks pacaran, ini kan zona nyaman banget ya. Makanya. Gitu ya. Jadi ada tadi ada rasa seneng, rasa cinta gitu ya. Tapi ada juga kekerasan. Tapi karena ini statusnya adalah punya hubungan, jadi kayak seolah-olah ya kan dia pacarku gitu ya. Dia kan suamiku, dia kan istriku. Ya nggak apa-apa lah. Nah, itu yang mungkin jadi ngeblend gitu ya. Iya. Jadi apa ya? Jadi menyatu gitu jadi ya. menyatu, kita jadi agak susah untuk membedakannya. Iya, gitu betul. Ya. Gitu. Oke, nah ini menarik gitu ya, karena nanti kita akan bahas juga gitu ya terkait dengan how to atau cara bagaimana cara gitu ya untuk terkait dengan kekerasan ini. Cuma sebelum ke situ, ini kalau anak-anak muda zaman sekarang gitu ya, ada yang namanya toxic relationship, nah gitu ya, hubungan yang toxic gitu ya, hubungan toxic. Nah, kalau hubungan toksik gitu ya hubungan yang beracun, hubungan yang tentu berdampak negatif. Berdampak negatif, nggak sehat ya. Nggak sehat, intinya nggak sehat. Apakah itu sudah pasti abusive? Oke, jadi toxic relationship itu adalah kalau kita mau lihat dari segi kualitasnya. Kualitasnya tuh berarti dua penilaiannya ya, sehat atau nggak sehat, gitu ya. Kalau dalam kacamata kualitas gitu. Nah, hubungan toksik ya udah pasti hubungannya nggak sehat kan gitu. Tapi di dalam hubungan toksik itu sebenarnya belum tentu abusive gitu, karena bisa jadi toksiknya itu karena misalnya gini, mungkin dia pacarannya baru gitu ya, baru sebulan pacarannya, belum kenal amat nih sama pacar barunya misalnya gitu, atau bahkan yang suami istri juga gitu, mungkin pas pacaran nggak muncul nih perilaku yang ini gitu ya, terus tahu-tahu pas menikah kok dia kayak gini ya gitu. Nah, mungkin kitanya juga jadi nggak tahu kan gimana ngeresponnya, dan itu akhirnya jadi ada pertentangan lah gitu ya di antara dua ini, dan akhirnya jadi ada dinamika yang tidak sehat, itu toksik gitu. Itu toksiknya di situ, berarti lebih ke kualitas sebenarnya. Lebih ke kualitas kalau kita bicara toksik sama yang healthy gitu. Tapi kalau abusive itu lebih ke kuasanya itu tadi, gitu. Dia punya kuasa, dia punya ada rasa kendali. kuasa, betul, dia punya kendali dan ada kekerasan. Gitu. Dan ya kalau misalnya abusive relationship ya udah pasti toxic ya, Mas Andi ya, gitu. Tapi kalau yang kualitasnya toxic belum tentu abusive. Belum tentu abusive, betul. Karena kan hanya sebatas kualitas saja gitu ya. Area tertentu aja biasanya gitu. Tapi kalau abusive penekanannya lebih ke dia melakukan tindakan kekerasan gitu ya, yang tadi udah disebutkan ya. Oke. Nah, baik, kekerasan cinta itu sesuatu yang saling bersinggungan satu dengan yang, atau saling overlap gitu ya. Tentu kita sebagai individu juga perlu menyadari gitu ya, dalam misalkan ada yang sedang punya status hubungan tertentu gitu ya, pionir sendiri juga perlu menyadari ini cinta atau dia itu melakukan kekerasan. Nah, tadi ada beberapa hal gitu ya. Kalau kekerasan ya tentu dia melakukan tindakan yang merugikan untuk si korban gitu ya. Karena apa? Karena mungkin dia punya persepsi bahwa dia punya kuasa yang lebih, punya dominasi yang lebih gitu ya. Jadi kalau udah ada ciri-ciri seperti itu ya mungkin perlu tindak lanjut yang lebih gitu ya, atau penanganan yang lebih gitu ya. Betul. Nah, terkait dengan penanganan yang lebih gitu ya, kalau misalkan kita tahu gitu ya, tadi kan kita anggap bahwa dengan mendengar ini kita sudah tahu bahwa kekerasan itu seperti ini, penyebabnya ini, tanda-tandanya seperti ini cinta, ini kekerasan seperti ini gitu ya. Nah, kalau sudah tahu lalu misal nih ada orang datang ke
ke kita gitu ya, entah itu teman, entah itu saudara dan lain gitu ya, dia mengaku atau dia melaporkan bahwa dia itu adalah sebagai korban. Apa yang kira-kira perlu dilakukan oleh dia sebagai korban kekerasannya? Yang pertama, yang pertama itu udah pasti dia harus cari tuh orang-orang yang bisa dihubungi tadi. Gitu ya, dia harus cari siapa sih yang bisa saya percaya misalnya gitu. Terus kalau misalnya memang ada orang yang dia percaya, even cuma satu orang doang, itu udah bagus gitu. Udah bagus, dia bisa cerita, dia bisa kasih tahu kalau saya lagi berada dalam satu hubungan dengan kekerasan. Lalu setelah itu bisa juga kayak kalau misalnya dia memang nggak ada dia udah nggak ada orang lagi gitu, misalnya dia tinggal sendirian gitu ya, atau misalnya nggak ada keluarganya, atau bahkan mungkin dia nggak percaya juga sama keluarganya gitu ya, bisa jadi ya mau nggak mau memang dia harus kontak profesional gitu. Dia harus ke profesional untuk bisa dipandu ya, bagaimana memulihkannya, bagaimana mengenali siklusnya tadi, bagaimana mengenali pola-polanya gitu. Jadi kalau sebagai korban itu sih gitu. Jadi menyampaikan aja gitu ya kepada orang terdekat atau ke bantuan profesional gitu ya. Jadi Pionis dan juga beberapa yang lain gitu ya, jika misalkan ada korban gitu ya, sampaikanlah gitu ya apa yang dialami gitu ya, baik itu terkait dengan kekerasan apapun itu gitu ya, karena ini perlu ditindaklanjuti lebih gitu ya, karena kalau misalkan dibiarkan terus-menerus ya akan menjadi kebiasaan tadi. Itu ya, akan menjadi kebiasaan dan tidak sehat. Yang paling sih dampaknya ya, dampaknya dampak buat diri sendiri tuh memang banyak sekali ya negatifnya gitu. Lebih banyak negatif. Saya pikir tidak ada kekerasan yang tidak berdampak. Yang berdampak positif yang gitu berdampak ya. positif gitu ya. Tapi mungkin beda kalau kekerasannya dalam lingkungan pendidikan, terutama pendidikan yang memang dia harus keras gitu ya. Itu beda tuh, maksudnya kalau kayak gitu biasanya penanganannya juga beda, dan cara melihat kita cara melihatnya juga beda sih gitu. Kalau kekerasan dalam rumah tangga ini kan karena rumah tangga itu kan harusnya kan nggak ada kekerasan dong gitu. Harusnya tempat yang paling amannya kita, harusnya tempat kita pulang gitu ya istilahnya. Tempat kita pulang membuat kita lebih sejahtera, lebih nyaman gitu, bisa jadi diri sendiri gitu kan. Justru harus ada harmonisasi gitu ya, dengan cara kurangi atau bahkan tiadakan itu yang namanya kekerasan dalam keluarga gitu ya. Itu kalau misalkan korban gitu ya, dari sudut pandang korban, artinya harus melapor. Kalau ternyata ada kenalan kita yang menjadi pelaku, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama hati-hati ya. Yang paling pertama hati-hati, karena kita harus mempertimbangkan diri kita juga ya. Karena takutnya malah ketika kita ngomong atau kita tuduh gitu ya, dianya nggak mau dong gitu ya. Tapi kalau misalnya memang orang ini sudah mengaku, yang mana bagus gitu ya, misalnya yang pasti ke profesional. Gitu. Jadi pelaku nanti silahkan menghubungi langsung profesional kalau jika dia kita merasa sebagai temannya dia gitu kita ajak dia untuk yuk ke profesional yuk gitu. Kamu perlu referensi kah misalnya gitu. Dengan begitu dia bisa kemudian menyadari bahwa ini perilaku yang salah gitu ya, dan kemudian dia mungkin juga perlu mengubahnya ke depannya seperti apa gitu ya, karena bagaimanapun bentuk kekerasan itu kalau di undang-undang itu udah salah kan, udah salah gitu. Itu udah masuk pidana kan sebenarnya gitu. Jadi dengan dia berkonsultasi dengan psikolog, dia akan dipandu kan ya Mas Andi, untuk misalnya melabeli emosinya dulu ya, identifikasi. Saya ini kalau lagi marah respon tubuh saya gimana misalnya gitu ya. Saya kalau lagi sedih bedanya apa kalau sama lagi marah misalnya gitu. Nah, dia bisa semakin matang kemampuannya dia untuk meregulasi emosi, semakin sedikit potensi itu akan melukai orang lain. Gitu. Jadi sebenarnya kan yang dilarang itu kan sebenarnya lebih ke tindak kekerasannya. Betul. Bukan marahnya, bukan frustrasinya. Kalau marah frustrasi kan wajar ya. Betul, gitu. betul. Tapi ada loh
cara untuk mengekspresikan marah tanpa harus marah-marah gitu ya istilahnya. Nah itu yang dilatihkan sama si profesional ini, sama kepada psikolog si gitu, pelaku kepada itu si ya. pelaku Oke. gitu. Jadi mungkin ada pandangan yang beberapa yang saya dengar gitu ya, ada pandangan yang keliru gitu ya, bahwa wah, nggak boleh marah gitu ya, nggak boleh frustasi gitu ya, dan lain gitu. Justru itu malah membuat nggak sehat sebenarnya, Iya, nggak sehat. Nah, padahal dalam konteks kita sebagai manusia, marah, frustasi gitu ya, merasa gregetan gitu ya iya, terhadap suatu hal itu kan wajar gemas gitu sebenarnya, ya. wajar sebenarnya, dan akan lebih baik jika perasaan-perasaan tersebut bisa diekspresikan dengan tepat gitu Dengan ya, sehat, dengan betul. sehat gitu ya. Nah, kalau ternyata diekspresikan dengan kekerasan, memukul orang lain, melempar orang lain, yang intinya adalah merugikan orang lain, tentu itu sudah dianggap sebagai sesuatu yang tidak sehat gitu ya, Betul. dan masuk ke ranah kekerasan. Iya, Ya, iya. oke. Jadi memang itu perlu apa namanya? Penanganan. Perlu ini ya. Cuma mungkin ini tantangan ya bagi pelaku ya. Iya. Bagaimana kemudian pelaku bisa menyadari bahwa itu tuh salah Nah, gitu ya. itu sayangnya itu adalah pelaku juga, maksudnya ya bagaimanapun pelaku juga manusia ya gitu maksudnya. Kadang-kadang mungkin dia juga nggak sadar, dan sama tadi ya di pertanyaan yang sebelumnya ya, Ya. ketika kita berada di dalam itu, kadang-kadang kita nggak sadar gitu. Ya. Ya, Kadang-kadang kita nggak sadar gitu. Ya entah korbannya atau pelakunya, dulunya juga nggak sadar. Iya, iya. Kadang nggak sadar ya, karena udah menyampur jadi Udah satu ya, nyampur, udah nyampur betul, jadi satu gitu. Jadi para pioneers, kalau misalkan memang ada sesuatu yang tidak beres dalam hubungan kalian gitu ya, ya kita perlu coba gitu ya untuk melihat sejenak gitu ya terkait dengan hubungan ini, itu sehat nggak sih gitu ya. Kita memang dalam berhubungan oke lah kalau kita punya rasa yang cinta yang berlebih gitu ya, rasa sayang berlebih gitu ya. Tapi di satu sisi jika ada satu atau beberapa kali tindak kekerasan, itu yang perlu diwaspadai gitu ya. Karena semakin itu wajarkan gitu ya, itu akan menjadi kebiasaan, di mana kebiasaan itu kalau terus-menerus terjadi akan menimbulkan dampak yang buruk gitu ya, baik dampak fisik ataupun dampak psikologis gitu ya. Jadi itu yang bisa kita tangkap dalam sesi hari ini gitu ya. Oke, Mbak Sarah, sebelum saya tutup untuk sesi ini terkait dengan is it love or violence gitu ya. Dari Mbak Sarah sendiri mungkin ada kata-kata hari ini yang perlu disampaikan kepada pioneers ya. Oke, untuk pioneers yang mungkin saat ini sedang berada di dalam hubungan yang menyakitimu, mudah-mudahan pioneers sadari gitu ya bahwa pioneers nggak sendirian, kamu nggak sendirian, kamu tidak pantas untuk dapetin ini, nggak ada satu orang pun yang layak untuk mendapatkan kekerasan. Setiap orang layak untuk dihargai, untuk dicintai, dan kamu bisa menghubungi bantuan profesional untuk supaya bisa mendampingi kamu dan membersamai kamu dalam proses pemulihannya. Oke, gitu sih Mas Andi. Oke, baik. Saya pikir quote yang sangat bagus dan bisa menjadi manfaat ya untuk para pionis dan bagi rekan-rekan yang mendengarkan podcast ini gitu ya. Baik, rekan-rekan pionis dan semuanya, sekarang kita udah berada di penghujung gitu ya untuk podcast hari ini gitu ya. Jika pioneers dan rekan-rekan merasa bahwa podcast ini berguna, silahkan download dan share video ini kepada orang-orang terdekat gitu ya. Dan jika teman-teman dan pioneers gitu ya merasa bahwa ingin membutuhkan bantuan profesional, bisa menghubungi kemana Mbak Sarah? Oke, teman-teman pioneers bisa cek Instagramnya Pion @pionclinician. Nah, di situ tuh ada nomor-nomor telepon atau ada alamat yang teman-teman bisa kunjungi dan bisa hubungi, gitu Mas Andi. Oke, baik. Jadi ada banyak akses ya untuk bisa menghubungi kita di Pion Clinician gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk sesi hari ini Mbak Sarah dan juga yang lain. Kita berjumpa lagi di acara podcast Ngopi yang berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.